Barreskrim Polri mulai menyidik kasus temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Polisi melakukan olah TKP di dua daerah aliran sungai, yakni Desa Garoga dan Ongoli, dengan dugaan temuan 110 bukaan lahan baru. Penyidikan berlangsung di daerah aliran sungai di dua desa tersebut dan menemukan 10 sampel jenis pohon yang tersangkut jembatan. Dari 110 pembukaan lahan yang diperoleh melalui citra satelit, polisi baru mencapai 4 lokasi pembukaan lahan baru. Polisi akan mengusut kepemilikan kayu berdasarkan sampel 10 jenis kayu yang dicocokkan oleh ahli dan akan menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana di balik bencana banjir dan longsor, apakah masuk dalam dugaan kelalaian hingga keterlibatan korporasi. Kami sedang memastikan bahwa bukaan itu apakah berizin atau tidak. Kami baru selesaikan 6 kilo ke atas, sampai 8 kilo ke atas kita temukan 4 bukaan. Kemudian di dalam proses penyidikan itu kami akan melakukan penyitaan, pemeriksaan saksi, kemudian ahli membawa barang bukti itu ke lab, kemudian mencocokkan ke 110 bukaan tadi. 110 bukaan itu ada perorangan, kemudian ada korporasi. Yang terkait dengan korporasi berarti pertanggungjawabannya nanti korporasi, kalau memang perorangan juga tentunya pertanggungjawabannya perorangan. Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu sebelumnya bilang ada 11 perusahaan yang diduga terlibat pembalakan liar. Bupati Tapsel juga menyebut ada pencabutan moratorium soal pengambilan kayu di wilayahnya yang dilakukan Kemenhub. Itu ternyata tanggal 9 Agustus penghentian sementara itu dibuka kembali. Jadi cuma sebulan tuh moratorium, sebagaimana di media saya baca pernyataan dari Dirjen Pengolahan Hutan Lestari, katanya sejak moratorium tidak ada diterbitkan izin. Tapi faktanya moratorium itu sudah dicabut dengan surat dari Dirjen Pengolahan Hutan Lestari pada 9 Agustus yang lalu. Jadi moratoriumnya hanya 1 bulan. Okay. Nah itulah yang sekali lagi saya merasa kami tiap tahun terjadi banjir. Tahun-tahun terakhir itu banjir bandang dengan gelondongan kayu. Nah karena itu saya berinisiatif menyurati untuk 14 November saya surati lagi Kemenhub untuk sekali lagi di Tapsel tidak diterbitkan izin untuk mengambil kayu di APL yang berada di Tapanuli Selatan. Pemkab Tapsel menyebut banjir dengan gelondongan kayu ini bukan pertama kali terjadi. Untuk itu mereka mendorong pengusutan penebangan pohon di lokasi yang tidak sesuai izin. Tim Liputan Kompas TV. Soal penyidikan kayu gelondongan yang terbawa saat banjir bandang di Sumatera, kita ulas bersama ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Mas. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Fikar, sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya langsung to the point saja. Pak Fikar, bagaimana polisi mengusut tuntas kasus ini? Karena dari data polisi sendiri, ada 110 pembukaan lahan yang dilakukan. Oke. Jadi yang pertama yang harus dilihat adalah apakah pembukaan lahan itu berizin atau tidak. Nah itu yang nomor 1 itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada izinnya pun juga harus dilihat gitu. Apalagi tidak ada izinnya. Kalau tidak ada izinnya itu pasti illegal logging. Itu pasti pembalakan hutan secara liar, gitu, secara tanpa izin. Tetapi kalau ada izinnya juga sangat mungkin umpamanya pembalakan atau perambahan hutan itu dilakukan di luar area yang diberikan umpamanya, atau melebihi area yang diberikan, atau juga dia tidak melakukan kewajiban yang dibebankan kepada pemegang izin pasca penebangan, umpamanya reboisasi umpamanya. Nah itu juga bisa terjadi gitu. Artinya banjir atau apapun akibat yang ditimbulkan itu bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan atau korporasi yang memegang izin, tapi juga sangat mungkin dilakukan oleh korporasi yang tidak berizin. Oke, berarti fokusnya harus lebih fokus ya, dari 110 lahan itu fokus ke mereka yang diduga melakukan illegal logging. Betul. Ya. Kalau menurut saya itu tadi yang nomor 1 soal izin atau tidak ada izin gitu. Jadi kalau tidak izin pasti itu illegal logging gitu. Begitu. Ya. Oke, Pak, kalau misalkan kita melihat apakah polisi perlu lebih fokus terhadap aktor yang berada di lapangan, atau sebenarnya polisi punya kewenangan juga untuk mengusut siapa yang memberikan izin terutama untuk yang ilegal ini? Atau bagaimana sebenarnya menurut Anda?
Ya, gini, yang melakukan perambahan atau penebangan itu pasti kan bukan level korporasinya, bukan level pimpinan korporasi, pasti itu pegawai, kan begitu, ya kan? Nah, tapi pegawai itu kan atas nama korporasi. Jadi sebenarnya pengusutan tidak melulu pada orang-orang yang memang tertangkap di lapangan dia melakukan illegal logging, tetapi juga dia mewakili korporasi mana. Maka pimpinan korporasi, kalau memang bisa dibuktikan bahwa dia bekerja atas perintah korporasi atau pimpinan korporasi, maka korporasi itu bisa diseret juga, gitu. Artinya ini tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, gitu, oleh perusahaan, ya. Nah ini yang menurut saya harus terus dikejar, gitu. Termasuk Ya. yang memberikan termasuk yang memberikan izin dari pemerintah pun harus diusut oleh polisi. Demikian juga, gitu. Ya, pemberi izin, kalau dia memberikan izin, kan pemberian izin itu juga melekat pengawasannya. Nah, jadi kalau dia memberikan izin tidak mengawasi, dia tahu bahwa si pemegang izin itu merambah ke luar area yang diberikan izinnya, maka si pemberi izin itu juga kena, membiarkan terjadinya illegal logging, kejahatan perambahan hutan. Nah, karena itu yang bisa menjadi objek penegakan hukum di dalam kasus ini, umpamanya yang pertama adalah pengusaha yang memiliki izin tapi dia tidak melakukan melakukan perambahannya atau penebangan hutannya tidak sesuai dengan perizinannya. Ya, dia bisa bisa lebih luas, bisa menggunakan umpamanya hutan itu bisa untuk kegiatan lain, umpamanya hutan dijadikan perkebunan juga itu sudah pidana, itu udah melanggar juga. Nah, itu satu. Jadi pengusaha pemegang izin. Yang kedua itu petugas dalam hal ini adalah instansi yang memberikan izin, gitu. Nah, kalau dia tidak mengawasi, gitu ya, bahkan umpamanya membiarkan dia tahu pemegang izin itu merambah ke luar area pemberian izinnya, maka si petugas ini juga kena. Atau instansi ini penanggung jawab instansi ini juga kena. Ya. Dia bisa dipidanakan, gitu. Yang ketiga adalah orang yang sama sekali tidak punya izin. Nah, itu tiga pelaku yang bisa diseret ke ranah hukum, gitu, dalam konteks perambahan hutan ini. Ya. Begitu. Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena sebelumnya Bupati Tapanuli Selatan bilang sempat ada moratorium pengambilan kayu di wilayahnya, tapi akhirnya dicabut oleh Kemenhub. Berarti harusnya ada dugaan keterlibatan pihak kementerian, tidak hanya yang tadi seperti Anda sampaikan bahwa tidak hanya perusahaan atau aktor mereka yang tidak ada di lapangan, begitu ya, Pak Fikar? Betul. Okay. Betul. Iya. Jadi menurut saya ya harus juga sampai kepada pemberi izinnya, gitu. Padahal mereka juga kan punya kewenangan mengawasi, begitu. Oke. Pak Fikar, kalau secara rentang waktu, apakah memang yang perlu diusut kepolisian ini hanya yang pada saat tahun ini atau pemberian izin yang menyebabkan banjir di tahun ini, atau sebenarnya karena ini kan sudah karena beberapa lembaga ataupun masyarakat mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah lama. Apakah perlu rentang waktu diperpanjang lebih lama untuk mengusut kasus ini atau sebenarnya bagaimana? Oke, menurut saya seharusnya pada banjir sekarang ini dulu fokusnya, gitu ya. Tetapi ketika sudah diidentifikasi perusahaan-perusahaan mana saja yang menjadi pelaku, maka itu bisa di tracing, dilihat, gitu. Sejauh mana kegiatan penjualan dia di luar tahun sekarang ini, di luar masa sekarang ini. Kalau bisa dibuktikan bahwa ada penjualan kayu illegal logging itu ke luar sebelum masa banjir sekarang ini, maka pengusutan bisa lanjut ke belakang, gitu. Bisa sejak terjadinya illegal logging itu, ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Bupati itu tadi. Jadi kalau banjir sudah berkali-kali, tidak hanya tahun ini, tetapi yang menarik perhatian masyarakat, terutama pers, adalah tahun ini. Saya kira ini sesuatu yang yang terus terjadi, gitu. Hanya saja kurang perhatian masyarakat. Nah, karena itu perlu di tracing ke belakang juga, begitu. Ya, kita harapkan apa yang disampaikan oleh Pak Fikar ini ya ujung-ujungnya sebenarnya untuk memberikan efek jerah, ya Pak, ya. Pada akhirnya betul, kejadian ini memberikan efek jerah kepada para pelaku yang nanti akan diusut oleh polisi ini untuk dan juga pelaku-pelaku lainnya untuk tidak lagi melakukan pembalakan liar hutan, terutama yang pada akhirnya ini memberikan
ya bencana kepada saudara-saudara kita di wilayah Sumatera. Sekali lagi terima kasih ahli hukum pidana